Bonsoir. Hai guys, kabarnya Mimin harap teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul How Much Do You Love Me yang dirilis pada tahun 2005. Film ini dibintangi oleh aktris cantik asal Italia bernama Monica Bellucci. Pasti teman-teman udah tahu lah ya. Oke lah guys, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah How Much Do You Love Me. Pada awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berdiri di tengah jalan, entah ngapain dia di sana. Terlihat pria itu sedang terdiam sambil menatap kagum pada seorang wanita cantik di sebuah bar. Pria ini bernama Franco, seorang karyawan bergaji UMR dan memiliki hidup yang biasa-biasa saja. Setelah memantapkan dirinya, akhirnya Franco memberanikan diri untuk melangkah masuk ke bar tersebut. Di sana ia langsung didatangi dan berkenalan dengan wanita tadi. Wanita itu bernama Daniela, seorang kupu-kupu malam yang paling mantap dan aduhai di bar tersebut. Tanpa basa-basi busuk lagi, Franco pun langsung menanyakan berapa tarif Daniela. Setelah mendengarkan tarif yang dikatakan oleh Daniela, Franco pun langsung memberikan sebuah tawaran pada Daniela. Ia mengatakan bahwa dirinya baru saja memenangkan sebuah lotre hingga membuatnya menjadi bergelimang uang. Lalu Franco pun mengajak Daniela untuk tinggal bersamanya sampai uangnya habis. Gak ada kerjaan banget nih. Dan ia juga berkata akan memberikan Daniela uang bulanan sebesar 100.000 euro pada setiap bulannya. Wih, banyak ini. Mendengar tawaran tersebut tentu saja membuat Daniela tertarik dan akhirnya mereka pun pulang bersama. Bungkus Franco. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di apartemen Franco. Di sini Franco juga mengatakan kalau dirinya mempunyai riwayat penyakit jantung sedari kecil. Hal itu disampaikan Franco agar Daniela tidak terlalu berekspektasi oleh gempuran Franco nanti. Daniela pun lalu menyuruh Franco untuk memejamkan matanya. Dan ketika Franco membuka matanya, pandangan yang sangat menawan pun terlihat di depan matanya. Terlihat Daniela sedang hendak membuka mantelnya sambil bergerak-gerak menggoda. Hingga terjadilah adu gabrut di tempat tersebut. Pada keesokan harinya, Daniela memperlakukan Franco layaknya mereka baru saja menikah. Ia menyiapkan kopi dan merapikan baju kerja Franco yang akan segera pergi bekerja. Namun ketika Franco akan menuruni tangga, tiba-tiba penyakitnya kambuh lagi dan membuatnya terjatuh di tangga itu. Daniela yang panik pun langsung membawa Franco kembali ke dalam apartemen. Kemudian Franco mencoba menelpon temannya yang seorang dokter untuk segera datang ke rumahnya guna memeriksanya. Setelah beberapa waktu, dokter itu pun datang dan langsung memeriksa Franco. Dari hasil pemeriksaan dokter tersebut, ia mengatakan kalau Franco tak bisa hidup bersama wanita ini. Karena menurut dokter, wanita ini sangatlah cantik dan akan menjadi pemicu detakan jantung Franco menjadi lebih cepat dan melemah fungsinya. Teman-teman, kalau serumah sama cewek ini gimana kira-kira? Dokter pun juga berpesan pada Daniela untuk menjaga Franco. Ia mengatakan Franco harus tidur pada malam hari dan tak boleh gelisah apalagi basah. Sembari menjelaskan tentang semuanya, dokter itu pun perlahan-lahan duduk berdekatan dengan Daniela, entah apa tujuannya. Pepet terus dok. Pada malam harinya Franco pun mulai merasa gelisah. Ia lalu kembali menelpon dokternya. Tak butuh waktu lama, dokter itu pun segera datang. Setibanya di sana, Franco berkata kalau yang sakit bukanlah dirinya, melainkan Daniela. Ia merasa mual dan sakit perut setelah makan malam. Saat dokter akan memeriksanya, Daniela pun berujar, haruskah aku mengunboxing pakaianku agar kamu mudah untuk memeriksaku. Dokter itu pun terlihat malu-malu kucing sambil memalingkan wajahnya. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari dalam kamar Daniela. Franco pun langsung bergegas untuk mengeceknya dan ia kaget mendapat si dokter yang sudah pingsan di lantai dikarenakan ia tak tahan melihat kesegaran buah kepunyaan Daniela. Dan pada keesokan harinya terdengar kabar kalau dokter itu koit gara-gara hal yang terjadi tadi malam. Wah, gawat juga Daniela ini.
Beberapa hari kemudian selepas kerja, Franco pun pulang ke rumah dengan membawa teman-teman kantornya. Karena teman-teman Franco ingin melihat wanita yang sudah membuat Franco selalu bersemangat dan selalu punya mood yang bagus saat bekerja. Namun sayangnya Daniela saat itu tidak berada di rumah yang membuat Franco galau seketika. Pada malam harinya Franco pun pergi ke bar tempat pertama kali ia berkenalan dengan Daniela. Sesuai dugaan Franco kalau Daniela berada di sana. Saat sudah masuk ke dalam bar, Franco merasa kaget dan kecewa melihat Daniela menerima orderan dari pria lain. Karena nggak tahu harus ngapain, Franco pun memutuskan untuk tetap duduk manis di sana sambil menunggu Daniela selesai. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang menawarinya seorang kupu-kupu malam lagi. Daripada menunggu bosan, akhirnya Franco pun menyetujuinya. Selagi Franco bersama wanita barunya, Daniela pun juga selesai dan keluar dari roomnya. Lalu Franco dengan sengaja keluar dari bar bersama wanita ini melewati Daniela. Terlihat Daniela hanya melirik-lirik saja. Merasa diabaikan, Daniela pun memanggil Franco yang sudah berjalan ke arah pulang. Mendengar panggilan dari Daniela, Franco pun kembali dan dengan jantannya mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Daniela. Namun sayangnya cinta bertepuk sebelah tangan. Daniela sama sekali tidak merespon seperti yang Franco inginkan. Bahkan Daniela juga mengatakan kalau ada pria lain di dalam hatinya. Franco yang seakan tak peduli dengan siapa pria di hati Daniela tersebut tetap membawa Daniela pulang. Sesampainya di rumah, mereka pun saling beradegan adu gabrut dengan penuh semangat. Hingga tetangga sebelah pun merasa terganggu dan menegurnya untuk diam. Daniela yang tak terima langsung keluar kamar dan menegur balik tetangganya itu. Ia juga mengatakan kalau tetangganya itu adalah seorang yang gak laku, yang gak pernah diadu gabrutin sama pria lain. Takut perdebatan menjadi panjang, Franco pun kembali membawa masuk Daniela. Dan pada keesokan harinya ada seorang pria kaya yang datang ke rumah Franco. Ternyata pria ini adalah pacar asli Daniela. Diketahui pria tersebut bernama Charlie. Di sini Charlie berkata kalau ia sangat merindukan Daniela dan ingin membawanya kembali pulang. Tapi karena Franco sudah mencintai Daniela, ia pun berusaha menghalangi Daniela untuk pergi. Bahkan ia rela menukar semua harta yang dimilikinya dengan Daniela. Franco lalu mencoba berbicara empat mata dengan Daniela dan menanyakan keputusannya untuk tetap tinggal dengannya meskipun ia sudah tak punya uang. Tapi Daniela malah berkata kalau hidup bersama Franco dirinya merasa tidak bebas untuk pergi kemana saja dan kapan saja. Sedangkan bersama Charlie dirinya bisa bebas pergi kemanapun dan kapanpun ia inginkan. Mendengar perkataan itu, Franco pun merelakan Daniela untuk pergi. Meskipun sangat mencintai Daniela, Franco lebih memilih untuk menyimpan uangnya daripada menukarnya dengan Daniela karena perkataan Daniela tadi. Setelah itu Daniela pun bergegas pergi bersama Charlie. Beberapa hari kemudian Daniela kembali lagi ke rumah Franco dengan semua barang yang pernah ia bawa dari sana. Daniela merasa tidak bahagia bersama Charlie karena diperlakukan sebagai pemuas Charlie saja dan ia memilih untuk tinggal bersama Franco. Tetapi sesampainya di depan pintu apartemen Franco, ia tak sengaja mendengar suara adu gabrut di dalam sana. Ketika pintu itu dibuka, ternyata itu adalah suara Franco dengan tetangganya kemarin. Tetangga itu pun meminta waktu kepada Daniela untuk menyelesaikan adegan adu gabrut mereka. Wah, kacau ini. Setelah adegan adu gabrut itu selesai, Franco pun segera mendatangi Daniela yang sudah menunggunya. Dan saat ini Daniela mengatakan bahwa dirinya ternyata juga mencintai Franco, meskipun nantinya Franco tidak memiliki uang lagi bahkan sampai bangkrut. Lalu di sini Franco pun berkata jujur kalau dirinya memang tidak pernah punya uang dan hanya hidup dari gajinya saja. Ia pun juga sebenarnya tak pernah memenangkan lotre atau apapun hal itu. Semua itu sengaja Franco lakukan agar dirinya bisa hidup bersama Daniela. Daniela yang mendengar kejujuran dari Franco pun tentu saja marah karena ia merasa sudah dipermainkan oleh Franco. Franco pun dengan pelan dan tenang merayu Daniela agar emosinya mereda dan tak marah lagi. Dengan speak-speak busuknya akhirnya Franco berhasil meyakinkan Daniela dan mereka pun langsung melakukan adegan adu gabrut seperti biasanya. Tak lama kemudian teman kantor Franco datang. Ia merasa khawatir karena akhir-akhir ini Franco tidak masuk kerja selama 2 minggu. Daniela yang melihat itu langsung menyuruh temannya masuk.
yang ternyata teman-teman Franco yang lain sudah menunggu di bawah. Lalu mereka pun mengadakan pesta. Dan pada akhir film kita diperlihatkan Daniela dan Franco yang hidup bahagia bersama. Dan film pun berakhir. Oke guys, itu dia alur cerita dari film yang berjudul How Much Do You Love Me. Semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Dan jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang ya guys, dengan cara like dan subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya agar tak tertinggal notifikasi video terbaru lainnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Have a nice day and bye-bye.